Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Thoib, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 18 Kota Cirebon, akan menyuguhkan aksi nyata dalam topik Merdeka Mengajar. Kalau kita telisik makna dari merdeka belajar, merdeka itu kan artinya berarti kita bebas. Belajar ya maknanya adalah menggali ilmu, mencari ilmu. Artinya bahwa merdeka belajar adalah satu usaha di mana kita diberikan kebebasan yang seluas-luasnya di dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Dulu kita selalu identik yang namanya mengajar ada di ruangan ya. Tetapi di zaman sekarang belajar tidak harus dalam ruangan. Kita harus mampu mengeksplor semua tempat di lingkungan tempat kita belajar. Belajar bisa di kebun, belajar bisa di taman, belajar bisa di halaman, belajar bisa di tempat-tempat bersejarah dan lain sebagainya. Sehingga murid-murid kita, siswa kita akan begitu nyaman ketika mereka sedang belajar, tidak harus dikurung dalam suatu ruangan. Baik, tujuan dari topik Merdeka Mengajar ini yang pertama, memberikan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Adapun yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid, memberikan kemerdekaan kepada murid sehingga dia akan begitu leluasa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, potensi yang ada dalam dirinya. Ada 5 poin penting dalam memahami konsep merdeka belajar. Yang pertama, kita harus mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Kita mengenali dan menyadari bahwa kita sebagai seorang pendidik. Kita harus menempatkan diri bahwa kita sebagai penyalur ilmu. Dan kita mungkin akan ditiru oleh anak-anak kita, murid-murid kita, ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita akan menjadi sesuatu yang ditiru oleh murid kita. Sehingga kita harus betul menyadari kita sebagai seorang pendidik, bukan orang yang bekerja di luar sana yang tidak bersentuhan dengan pendidikan ya. Kita harus menyadari bahwa kita pendidik dan kita akan diikuti oleh murid-murid kita. Harus mengenal peranannya. Yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa kita ini? Apakah sekedar penyampai ilmu saja, atau kita juga menyampaikan pola pendidikan akhlak kepada anak-anak kita? Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ada 2 tugas ya, sebagai pendidik dan juga pengajar. Kalau pengajar mungkin kita hanya menyampaikan ilmu saja. Tetapi mendidik kita harus bisa memberikan keteladanan. Bukan hanya ilmu tapi kita memberikan contoh. Mendidik akhlak mereka, mendidik perilaku mereka, mendidik moral mereka. Ini jauh lebih berat dibanding kita hanya sekedar menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu mungkin semua bisa. Tetapi mendidik akhlak mereka, mempola mereka menjadi orang yang bermoral, ini yang berat bagi kita ya, tantangannya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, yang ketiga ya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendampingi murid ketika mereka sedang mengakses ilmu, di mana mereka akan bertanya kepada kita, mereka akan meminta penjelasan tentang ilmu yang mereka belum pahami. Kita harus mendampingi mereka. Jangan sampai kita hanya menyampaikan ilmu, mereka paham atau tidak, kemudian kita tinggal pergi. Namanya tidak amanah ya, ini khianat. Tapi dampingi mereka sampai mereka kemudian memahami ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini yang tadi ya, bahwa kita sebagai seorang pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu dari buku kepada para siswa, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita memberikan kecerdasan budi pekerti mereka, sehingga mereka menjadi anak yang memiliki budi pekerti, akhlak yang luhur.
Sehingga nanti ketika mereka di tengah-tengah masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa manfaat kepada sesamanya. Adapun yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini barangkali tujuan yang hakiki ya. Kita belajar menggali ilmu dalam rangka kita meraih kebahagiaan dan keselamatan, terutama ya keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ini yang poin penting ya, poin terpenting dari semua poin yang penting. Jangan sampai ilmu yang kita peroleh ini membawa kita kepada kecelakaan, kesengsaraan. Dengan kita menggali ilmu, mencari ilmu, menyampaikan ilmu, kita ingin mendapatkan satu kebahagiaan lahir batin dan juga keselamatan dunia dan akhirat kita. Inilah 5 poin penting dalam kita mengenali yang namanya belajar, merdeka belajar ya. Merdeka belajar, kita harus mampu mengeksplor semua yang ada, ruangan yang ada, tempat yang ada, sehingga pendidikan akan menjadi suatu yang menarik. Para peserta didik mereka nggak jenuh hanya dalam ruangan, tapi mereka bisa dengan bebasnya di luar sana, sehingga mereka ilmu pun cepat nyampe di otak mereka, dan pada akhirnya yang kita harapkan kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.